apa sebenarnya yang terjadi di balik layar gitu loh. Di panggung belakang ini kasak-kusuknya seperti apa? Apakah ini semata karena kinerja atau menyikapi gejolak politik yang terjadi? Meskipun kesannya mendadak, meskipun kesannya dipaksa karena ada situasi, yang pasti rakyat sudah menunggu-nunggu kok ada reshuffle seperti ini. Dan saya berharap ini bukan langkah terakhir dalam melakukan reshuffle. Masih ada menteri-menteri atau pimpinan-pimpinan lembaga yang menurut publik itu lebih pantas untuk dilakukan penggantian kan. Antara minggu ini atau pekan depan. Ya. Reshuffle gelombang kedua, siapa menteri-menteri yang akan disasar oleh Pak Prabowo? Mungkin Raja Juli Antoni nanti diganti oleh Grace Natali, ya siapa tahu. Kan ada nama Grace Natali juga akan disebut-sebut kan. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk reshuffle, kepentingan rakyatlah yang menjadi prioritas, bukan kepentingan sebagian elit. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya, siap Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selalu sehat. Alhamdulillah. Senang. Itu yang penting kan? Itu penting. Iyalah. Penting sekali. Iyalah. Kata-kata hari ini. belum kata-kata hari ini. Yang penting sehat dulu dah. Penting sehat ya. Itu jadi kata-kata hari ini. Itu. Yang penting sehat. Ya, yang penting sehat dan waras kata. Sehat dan waras. Jaga selalu kewarasan. Ya, Apa peristiwa menarik ini selama sepekan ini? ya, kemarin ya masih soal reshuffle kan. Sampai sekarang juga masih. Iya, karena Jadi masih ramai menyisakan jadi perbincangan. Masih menyisakan banyak pertanyaan. tanda tanya. Betul. Kedepannya juga bertanya. Terus penyebabnya itu juga apa juga masih. Kita tanya Banyak. Mas Abdul Kohar. Yang bisa menjawab. Iya. Sebagai Sakit gigi. Sakit gigi. penjaga gawang Iya. yang tahu banyak hal kan, Iya. yang banyak menerima bocoran. Gimana Mas? Oke kan kita ngebahas soal reshuffle mendadak yang dilakukan oleh Oke Pak aja. Prabowo. Oke aja. Oke aja. Iya, soalnya begini. Ini sudah sepekan loh. Senin Saya kemarin. nggak ditanya ya. kesehatan dulu. Oh, udah sehat. Gimana? Ada gangguan? Kenapa? Lagi tidak enak badan? Enggak. Oh, aman kan, ya? Kemarin sih. Tapi bukan stres kan? Hah? Bukan stres. Kayaknya Ya? makan deh. Saya malah berpikirnya jangan-jangan karena stres. Mikirin Lihat Mikirin perkembangan politik. mikirin kalian semua. Iya, jadi ini sudah sepekan Ya. setelah Pak Prabowo mengumumkan secara mendadak ya, Ya. mengganti 5 orang pembantunya ya. Ya. Mulai dari Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Ari, terus kemudian Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Tapi yang menarik, sampai sekarang pengganti Menteri Olahraga ini masih berada di luar kota. Kalau seperti katanya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi kan pada saat mengumumkan adanya pergantian di kabinet itu, ada perubahan di kabinet itu kan, Menteri Olahraga belum dilantik karena sedang berada di luar kota. Ini belum pulang-pulang nih selama seminggu. Tapi di luar itu nanti yang sampai sekarang masih belum terjawab adalah apa sebenarnya yang terjadi di balik layar gitu loh. Di panggung belakang ini kasak-kusuknya seperti apa? Itu satu. Yang kedua, apakah ini semata karena kinerja atau menyikapi gejolak politik yang terjadi? Jadi begini, kalau isu yang beredar kan begini. Sebetulnya proses pergantian ini agak sulit untuk kita katakan sebagai bagian dari kinerja. Karena memang kan kinerja seluruh Menteri Kabinet Merah Putih dalam waktu 11 bulan ini kan memang so-so aja. Agak sulit bagi kita untuk menilai mana yang paling fenomenal gitu ya. Kalau yang dianggap paling bagus sejauh ini dari survei yang pernah ada kan Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Selebihnya kan ya biasa saja. Termasuk yang katanya beberapa pihak lah, ini pro dan kontra, yang mengatakan bahwa kinerjanya bagus adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi justru itu yang diganti kan gitu.
kalau saya melihat bahwa pergantian ini lebih banyak diwarnai oleh hal-hal yang terkait dengan nama-nama ini yang disebut sebagai ada yang disebut sebagai orang yang terkait dengan kasus judi, judol, itulah Budiari. Ada yang dikait-kaitkan dengan kasus sebelumnya, itulah Menpora, Arya Tejo yang sudah mengembalikan uang kan di dalam 27 miliar di kejaksaan. Abdul Qadir Karding itu kan ada yang bilang dia dijebak. Dijebak atau menjebakkan diri nggak tahu lah. Yang penting dia ketika dia main domino itu dengan kekerabatan Sulawesi Selatan, nah itu jadi masalah itu, jadi problem. Kenapa? Karding ini kan portofolio partainya saat ini kan lemah. Tidak mewakili PKB kalau kata Caimin. Iya, dia memang tidak di-endorse oleh PKB. Dia memang tim yang memang merapat ke Presiden Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan kaki-kaki yang lemah itu ya mudah saja untuk mengganti, untuk di-sliding, untuk kemudian ya sudah dia diselesaikan gitu, nggak akan ada gejolak karena dia bukan perwakilan partai. Tapi kalau Dito itu kan Golkar. Hanya ada Golkar baru yang masuk. Itulah namanya Mukhtarudin. Itu orang Pangkalan Bun, itu yang saya pernah ketemu sama orang ini beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang kita saksikan hari ini lebih banyak diwarnai oleh politik ketimbang kinerja. Satu itu. Kedua, ada yang berspekulasi atau mengait-ngaitkan ini ada bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk melepaskan diri, betul-betul melepaskan diri, sebagaimana yang sering kita bicarakan dalam episode per episode itu. Yang saya nggak sabar-sabar. Ya, nggak sabar kapan-kapan, yang saya selalu bilang tunggu satu tahun. Dan ini 1 tahun kan sudah mulai kelihatan bahwa beberapa yang terkait ya. Itu mau saya tanyakan lagi sebenarnya. Pertanyaannya template jadi. Apakah Pak Prabowo sudah keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi? Dan itu yang kita saksikan hari ini, bahwa orang-orang seperti kayak Budiari itu kan dikenal dekat dengan Solo. Ya. Dia pernah menjadi relawan. Dan apa yang kita saksikan kan sangat lucu, unik begini. Begitu sehari setelah dia diganti, dia langsung unfollow. Unfollow Instagramnya Pak Prabowo. Tapi begitu viral, ya follow lagi, ketahuan. Jadi kan netizen kita ini kan memang jago mengulik begitu. Jadi hati-hati kalau kita mau melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, foto sesuatu itu di media sosial sekarang, waduh harus ekstra hati-hati. Ketahuan begitu viral, bahaya itu. Nah itulah yang kita saksikan hari-hari ini dan bersanding lah itu dengan peristiwa tuntutan 17+8 itu. Ketidakpuasan sebagian publik, kelompok menengah, kemudian ada berbagai tuntutan-tuntutan, bahkan sekarang dilanjutkan dengan tuntutan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Di tuntutan 17+8 sendiri sudah ada tuh tuntutan untuk reformasi Polri, TNI agar setia pada reformasi gitu kan, artinya tidak cawe-cawe terhadap kepentingan sipil, TNI tetap menjaga pertahanan negara, tidak masuk ke ranah keamanan. Jadi 17+8 itu kan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka menengah kan. 8 tuntutan itu 1 tahun gitu kan, termasuk undang-undang perampasan aset. Nah, itu adalah sebuah situasi yang kemudian diikuti oleh Presiden Prabowo dengan mengganti para menteri ini. Tetapi kan kemudian yang heboh itu adalah Menteri Keuangan tentu saja. Kenapa heboh? Karena sehari baru dilantik
sudah mengeluarkan statement-statement yang mengguncang publik, lalu diikuti oleh statement anaknya yang oleh bapaknya disebut sebagai itu anak kecil. Sudah saya larang untuk main di medsos lagi. Tapi masih main juga. Berarti masih main juga. Ya mengatakan orang ciri-ciri orang miskin gitu. Terakhir itu. Jadi apa ya? Ini adalah situasi yang sebetulnya pembusukan itu bukan dari siapa-siapa. Pembusukan itu bisa berasal dari dalam. Jadi statement anaknya yang mengatakan, alhamdulillah ya saya berhasil, bapak saya berhasil mengganti agen CIA yang menyamar menjadi menteri, kayak pernyataan seperti itu. Lalu pernyataan yang tadi itu soal kemiskinan dan seterusnya. Lalu bapaknya yang mengatakan bahwa ya ini demo yang terjadi akhir-akhir ini kan sekelompok kecil orang yang mungkin karena tidak puas, kurang puas. Tapi nanti once katanya kan, once saya berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi 6% sampai 7%, maka orang akan sibuk bekerja, sibuk mencari kerja, makan enak, lupa demo gitu. Jadi ceplas-ceplosnya masih seperti itu. Tapi yang di-highlight kan sekelompok kecil itu, kelompok kecil. Dan kelompok kecil dari rakyat. Sebagian kecil, ya. Sebagian kecil lah, sebagian kecil. Jadi masih bau-bau penyangkalan itu masih saja muncul. Meskipun ada hope ya, ada harapan bahwa beberapa cara sudah dia lakukan, termasuk diantaranya yang dia menarik dana SAL itu, sisa anggaran lebih itu, melontarkan 200 triliun. Itu pun masih ada yang mengkritik tuh. Betul nggak itu anggarannya nanti itu betul-betul bisa dipakai untuk kredit yang produktif? Karena ada yang menyebut bahwa sebetulnya problemnya bukan di supply. Supply itu aman-aman aja. Dana melimpah di bank. Cuman demand-nya nggak ada. Betul. Permintaannya nggak ada. Karena memang usaha lagi lesu. Orang daripada minjam kredit, ya sudah. Nah, itu salah satu kritik. Tapi setidaknya itu direspon pasar positif kan ya? Ya. Yang tadinya anjlok kemudian rebound kan? Rebound ya. Tetapi itu kan harus kita lihat tidak seketika ya. 3 bulan yang akan datang kita akan melihat seperti apa. Ya mudah-mudahan memang bagus. Itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, memangkas kesenjangan gitu, dan digunakan untuk kredit-kredit yang bersifat produktif. Nah, itulah yang saya kira di belakang layar itu spekulasi banyak, termasuk spekulasi siapa yang bermain dalam berbagai aksi, tuntutan dan seterusnya itu banyak yang spekulasi seperti itu, termasuk yang mengatakan kenapa kemudian BMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) ya, berkali-kali mengcancel gerakan, tidak turun karena dia melihat ada situasi yang masih belum pas menurut mereka untuk momentum. Itu artinya memang ada sesuatu di belakang ya, di belakang yang banyak orang itu tidak terlalu paham ini sebetulnya Indonesia sedang apa. Termasuk gerakan buruh juga kan? Iya, betul. Nah, itulah yang berkali-kali sebetulnya sudah diingatkan oleh banyak orang. Saya termasuk yang pernah menyebut kasus ini sebagai istilah dalam ekonomi itu sekarang dikenal dengan the Chilean paradox. Paradoks Chile. Apa itu paradoks Chile? Paradoks Chile itu begini. Chile itu di 2018-2019 itu ekonominya sedang bagus. Pertumbuhan ekonominya bagus. Kemiskinan itu bisa ditekan dari 3 digit menjadi hanya 2 digit. Itu kan luar biasa itu, angka kemiskinan bisa diturunkan sampai sangat-sangat tajam penurunannya. Lalu pokoknya semua indikator ekonomi itu secara statistik itu bagus. Kemiskinan turun, pertumbuhan naik gitu. Tapi kelas menengah itu lalai diperhatikan. Jadi kelas bawah diurus, kelas atas sudah mendapatkan kenyamanan, kenikmatan.
Nah, yang di tengah-tengah ini tergencet. Itulah yang disebut dengan paradoks peristiwa. Paradoks Chili, negara Chili. Kelompok tengah ini kemudian, kelas menengah ini yang kemudian berontak karena pekerjaan susah, transportasi dinaikkan, Januari 2019 naik, lalu Agustus 2019 dinaikkan lagi. Akibatnya apa? Ya mereka kewalahan kebutuhan hidup mereka. Hal-hal yang terkait dengan para kelas pekerja, kelas menengah itu kemudian dinaikkan menyebabkan mereka itu marah. Akhirnya menimbulkan kekacauan dengan jumlah orang yang meninggal luar biasa banyak. Demonstrasi besar-besaran. Nah, itulah yang disebut dengan paradoks Chili. Orang berontak, orang kacau, rusuh, demo, karena apa? Karena mereka tidak diperhatikan yang kelas menengah. Justru ketika ekonomi secara statistik sedang baik-baik saja, gitu loh. Artinya ada kesenjangan antara statistik yang dimunculkan dengan fakta di lapangan. Nah, ini juga yang terjadi di Nepal. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini di Perancis, kan? Di Perancis juga begitu, kan? Kelas menengah yang kemudian kena dampak dari kebijakan Perdana Menteri ini di Perancis sana itu. Jadi hal yang sebetulnya hampir-hampir mirip itu juga dirasakan kan oleh kelas menengah di Indonesia. Nah, itu yang mestinya segera direspon. Nah, udah gitu ditambah dengan aksi pamer-pamer kan? Ya, flexing, kemudian oleh para pejabat lah. Oleh para pejabat. Bukan hanya anggota dewan, ya, tetapi ketika juga para menteri. Iya. Jadi ketika masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, dikejar-kejar pajak, begitu kan kata mereka. Sementara yang dikasih pajak, yang menikmati uang dari pajak, ya malah menaikkan tunjangan, bahkan pamer. Lalu sudah begitu berbagai kalimat pernyataannya melukai rakyat. Jadi yang terjadi kemudian akumulasi lah. Nah ini yang akhirnya disambut salah satunya ialah dengan reshuffle itu. Nah, terkait dengan reshuffle lagi, tadi kan Mas Gohar menyampaikan bahwa ada beberapa latar belakang lah ya yang membuat Pak Prabowo itu kemudian mereshuffle menteri-menterinya. Nah, misalnya tadi Budi Ari di reshuffle ya bisa terkait karena namanya disebut-sebut dalam judi online, ya kan? Nama Budi Ari disebut-sebut terkait dengan judi online itu kan sudah cukup lama, beberapa bulan yang lalu gitu kan. Bahkan di persidangan itu disampaikan oleh 2 atau 3 terdakwa bahwa Budi Ari itu menerima setoran kan. Dan sudah banyak yang menjadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan kenapa baru sekarang dia dicopot. Termasuk juga Dito Aryo Tejo. Sejak zamannya Pak Jokowi, itu kan kasus dugaan suap BTS ya, yang 27 miliar yang dikembalikan kepada kejaksaan. Itu kan terjadi sejak eranya Pak Jokowi itu. Tapi kenapa sekarang baru diganti? Meskipun belakangan ada juga yang mengaitkan bahwa mertuanya Dito Aryo Tejo ini tersangkut kasus dugaan korupsi terkait dengan penambahan kuota haji ya. Kemudian satu lagi Abdul Qadir Karding. Ini juga menarik ini. Abdul Qadir Karding ini banyak yang mengaitkan dia dengan Raja Juli Antoni kan yang bermain domino dengan ex tersangka pembalakan liar. Kenapa cuman Abdul Qadir Karding? Nah, bagaimana dengan Raja Juli Antoni? Karena setelah itu kan dia minta maaf kan, dan di media sosialnya jadi semakin rajin posting dan minta maaf langsung ke presiden kan. Ya, itu dia. Bergerak cepat lah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini terkait dengan penggantian 5 orang menteri ini, apakah memang betul-betul karena tadi soal kinerja atau memang ada hal-hal lain yang menyertainya gitu loh? Kalau saya kok melihatnya lebih condong karena ada hal-hal lain ya. Kalau kita lihat ini kesannya kan reshuffle ini kan reshuffle yang mendadak. Tadi Mas Ardi sudah sebutkan kalau
kalau kita lihat rekam jejaknya, kalau jadikan pertimbangan itu kan kasus yang melibatkan, ya, yang menyangkut nama Dito itu kan sudah sangat lama. Kasus yang menyangkut nama Budi Ari itu juga sudah cukup lama. Kemudian juga Abdul Qadir Kading itu sebenarnya kalau kita lihat rekam jejaknya kan dia pernah bikin pernyataan yang sangat menyakitkan kan. Ya dia minta orang Indonesia lebih baik bekerja di luar negeri ya, untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri. Itu kan menyakitkan, waktu itu menjadi sangat kontroversial kan. Tapi kenapa baru sekarang? Ya saya pikir kok ada sesuatu yang memaksa presiden itu melakukan reshuffle secara mendadak. Apalagi kalau kita lihat biasanya kalau reshuffle itu ketika seorang menteri akan diganti, itu kan dipanggil dulu nih. Kan kalau reshuffle sebelum, kebanyakan ya, memang tidak semua dikasih tahu, kita ucap presiden mengucap terima kasih akan apa. Kan itu kan enggak. Bahkan Budi Ari itu paginya siangnya masih rapat kerja di DPR, sorenya kena reshuffle. Jadi ada kesan, ada sesuatu yang luar biasa dalam reshuffle kali ini. Begitu saja dengan siapa? Yang ramai juga dengan Pak Budi Gunawan. Itu selama ini kan tidak ada pembicaraan negatif tentang Pak Budi Gunawan kan, soal kinerjanya. Meskipun ada beberapa yang bilang bahwa beliau sakit. Ya, itu. Dan salah satu yang disebut-sebut juga waktu itu kan dia sebut nama Budi Ari terkait dengan judi online. Apakah itu? Tapi kan yang tahu pasti itu kan hanya presiden. Betul. Tetapi spekulasi itu saya pikir ya sah-sah saja. Kalau kemudian Pak Prabowo melakukan reshuffle, meskipun kesannya mendadak, meskipun kesannya dipaksa karena ada situasi, yang pasti rakyat sudah menunggu-nunggu kok ada reshuffle seperti ini. Kan sudah berapa kali kita, terutama saya lah, mendorong agar segera menteri-menteri yang bermasalah itu segera diganti. Ya setidaknya prediksi atau analisa Mas Kohar terbukti lah. Ya, karena setahun. Tetapi meskipun bagi saya terlambat, tetapi ya bagus kan. Artinya paling tidak Pak Prabowo itu sudah mulai mendengarkan masukan-masukan dari publik, apa yang diinginkan oleh publik agar menteri-menteri yang menjadi pembantu dia itu betul-betul tidak punya masalah apapun. Dan saya berharap ini bukan langkah terakhir dalam melakukan reshuffle. Masih ada menteri-menteri atau pimpinan-pimpinan lembaga yang menurut publik itu lebih pantas untuk dilakukan penggantian kan. Antara minggu ini atau pekan depan. Ya, makanya itu kan katanya kan ada gelombang kedua kan. Ada gelombang kedua, dan yang rame sekarang itu kan soal tuntutan agar Kapolri itu diganti. Dan kalau kita lihat kemarin Pak Prabowo mengumpulkan beberapa tokoh, salah satu yang mereka sampaikan adalah reformasi Polri, yaitu saya pikir sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Yang penting Pak Prabowo tidak hanya sekedar menampung kemudian melupakan seperti yang dilakukan oleh presiden sebelumnya Pak Jokowi. Saya ingat betul ketika 2019 Pak Jokowi itu memanggil tokoh-tokoh bangsa, termasuk Magnes Suseno, termasuk banyaklah waktu itu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Janjinya apa waktu itu Pak Jokowi? Akan menindaklanjuti usulan para tokoh untuk mengeluarkan perpu kan, tetapi faktanya tidak. Ya mudah-mudahan sekarang Pak Prabowo itu betul-betul menunaikan janjinya untuk melakukan reformasi Polri seperti yang diinginkan oleh para tokoh dan seperti yang diinginkan oleh publik. Karena kalau kita lihat itu terus terang sejak di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya Polri itu sudah agak kebablasan. Kalau dulu ada istilah dwifungsi ABRI, di bawah Pak Jokowi itu ada dwifungsi Polri, malah multifungsi Polri. Nah, kalau kita lihat kan banyak sekali kan pejabat-pejabat Polri yang masih aktif justru diberikan kesempatan untuk memimpin di ranah-ranah sipil, kementerian-kementerian, ya, lembaga-lembaga. Ya, kan? Polri kan bukan maksudnya lembaga-lembaga ini pikirannya masih orde baru. Bukan sivil ini ya, tapi yang lembaga-lembaga non kepolisian kan. Jadi yang diinginkan rakyat itu ya ada perubahan lah.
perubahan di jajaran pemerintahan, perubahan di jajaran kabinet, sehingga Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden tanpa beban dari siapapun, dan menteri-menteri juga bisa menjalankan tugasnya dengan loyalitas tunggal, tidak ada loyalitas kemana-mana selain kepada presiden dan kepada rakyat. Yeah. Dan mudah-mudahan isu bahwa akan ada reshuffle tahap kedua, tahap ketiga, dan berikutnya itu ya betul-betul terlaksana. Saya pikir itu akan membuat publik akan semakin, paling tidak, menganggap bahwa presiden itu tidak mengabaikan tuntutan rakyat lah. Yeah. Dan saya yakin ketika akan ada perombakan lagi, kinerja ke depan akan semakin bagus. Ya, yang pertama ditunggu publik saat ini adalah siapa yang menjadi pengganti Dito Aryo Tejo kan. Sampai sekarang kan belum kan, ternyata masih di luar kota kan. Ya. Yang kemudian yang kedua, reshuffle gelombang kedua. Menteri-menteri mana yang akan disasar oleh Pak Prabowo kan. Kemudian yang ketiga, kalau reshuffle pekan lalu itu salah satu faktornya adalah dipicu oleh terjadinya gejolak politik ya, ada unjuk rasa yang kemudian berujung pada kerusuhan, pembakaran, bahkan penjarahan. Mengapa sampai sekarang sosok-sosok yang terkait dengan keamanan di negeri ini belum tersentuh? Termasuk Kapolri, minimal Komandan Brimob. Saya ingin menjawab yang pertama dulu, yang soal Menpora. Isunya kan ada beberapa nama kan. Ya. Setidaknya yang saya dengar ada 3 nama kan. Calon Menpora itu. Satu itu Putri Komarudin. Raffi Ahmad ya. Putri Komarudin itu yang waktu perombakan kabinet waktu itu sedang berada di luar negeri. Putri Komarudin ini politikus Golkar. Putrinya Ade Komarudin. Lalu yang kedua ada Raffi Ahmad, katanya kan. Raffi Ahmad ini sudah menghadap ke Prabowo, ke Presiden Prabowo, tapi belum tahu apakah dia tingkat akseptabilitasnya di kalangan orang-orang mahasiswa, kelompok aktivis ini ada atau tidak gitu loh. Ini karena problem juga, nih selebritas yang satu ini kan juga sering membuat blunder juga. Lalu yang ketiga ada nama ponakannya Presiden yang mengundurkan diri Rahayu Saraswati mengundurkan diri dari DPR, Rahayu Saraswati, yang dia juga punya potensi. Kenapa? Karena dia dari Gerindra kan. Ya. Jadi partai politik yang memenangkan calon presidennya yaitu Gerindra itu kan sekarang menempati banyak pos kan. Salah satu di antaranya penggantinya Budiari itu kan Ferry Juliantono kan dari Gerindra. Dari Gerindra, Partai Gerindra. Sebelumnya Wakil Menteri Koperasi. Betul, sebelumnya Wakil Menteri Koperasi dan sekarang menjadi Menteri Koperasi. Kenapa koperasi? Ya karena kan ada program Koperasi Merah Putih. Yang itu ya masuk akal saja dianggap bahwa potensi untuk tersendatnya akan lebih besar kalau dipegang bagi orang yang mungkin tidak dikenal oleh yang punya program itu, yaitu Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo yang kemudian punya program itu, lalu yang menjalankannya adalah kader dari Gerindra, barangkali ya secara ini itu lebih secara strategi ya itu akan lebih cepat bisa dijalankan gitu loh. Nah itu yang saya lihat juga dari perspektif itu, karena memang kan perombakan kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Ya publik nggak boleh ngapa-ngapain kan. Namanya juga hak prerogatif kan. Hak suka-suka ya, untuk menjalankan itu. Tetapi publik juga boleh mengkritik. Kenapa publik boleh mengkritik? Karena mereka membayar pajak kan gitu. Rakyat boleh minta haknya, minta ini kok begini, ini kok begini. Boleh. Kenapa? Karena mereka membayar pajak. Ya, yang digunakan untuk menggaji para pejabat itu kan uang pajak. Struktur pajak itu di dalam APBN kita ini sudah lebih besar daripada pendapatan yang lain-lain. Pajak kita itu sangat tinggi. Dulu waktu masih era oil boom,
itu memang minyak lebih tinggi. Sekarang kita net importer kok. Kita sekarang importer minyak. Nah, ketika net importer itu maka pajak yang lebih besar. Nah, ketika pajak itu lebih besar, instrumen itu, maka kalau kemudian rakyat meminta pertanggungjawaban pemerintah, rakyat itu meminta, ini uang saya digunakan untuk apa? Karena mereka membayar pajak. Beli makanan kena pajak. Misalnya beli nasi padang bungkus ada pajaknya. Beli minyak goreng ada pajaknya, PPN-nya ini PPN kan pajak juga judulnya gitu. Jadi semua makan di restoran ada pajaknya. Usaha ada pajak. Jadi semua ketika ada pajaknya maka itu ada kewajiban bagi negara untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Nah, tuntutan reshuffle kembali lagi ke situ, yaitu salah satu diantaranya adalah untuk menjawab respon itu bagaimana supaya pos-pos yang mungkin agak tersendat itu bisa menjadi lebih cepat. Cuman kan ada juga yang bertanya ke publik, kenapa ini diganti? Kenapa kok yang diganti itu orang-orang yang dulu dikenal, katakanlah misalnya dekat dengan presiden sebelumnya, Jokowi, ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kurang nyaman bagi presiden misalnya, dianggap nanti agak susah untuk mempercepat program-program unggulan presiden, ya diganti, itu hak prerogatif presiden. Bahwa setelah diganti kemudian menemui mantan presiden, ya nggak apa-apa juga, namanya silaturahmi politik. Menteri Keuangan kan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kan setelah di reshuffle kan bertemu dengan Jokowi kan di Solo selama ada pertemuan selama 1 jam itu kan di Solo. Nah mungkin karena 2 periode ya, hampir 2 periode full itu menjadi menterinya Pak Jokowi, ya mungkin sekalian pamit atau apa, mengucapkan terima kasih atau apa, ya itu nggak tahu, karena memang pertemuannya tertutup dan tidak disampaikan kepada siapapun, ya, termasuk bocorannya apa juga nggak tahu lah. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah meminta untuk tidak diganggu privasinya, gitu. Termasuk privasi bertemu orang-orang, itu kan privasi juga, yang itu juga haknya Bu Sri Mulyani untuk kemudian dihormati. Tapi yang pasti ya tadi itu ada beberapa alasan itu. Terus terkait dengan keamanan, saya kira gini, ini ada hal-hal yang dilematis kalau itu dilakukan saat ini. Institusi polisi karena dia memegang kendali keamanan, pasti dia akan berhadapan-hadapan dengan masyarakat, iya, karena fungsi dia sudah semakin dekat dengan masyarakat kan. Lalu kalau yang diteropong itu adalah pucuk pimpinan tertinggi, ya wajar-wajar saja. Kenapa? Ya karena memang institusi inilah yang seringkali harus terlibat aktif dengan masyarakat, termasuk dengan para pengunjuk rasa. Head to head. Kalau kita sebut dengan head to head, ya head to head gitu loh. Makanya kemudian wajar kalau tuntutan itu dialamatkan ke Kapolri. Wajar juga karena ini Kapolri terlama kan, yang menjabat kan. 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun menjabat sebagai Kapolri. Tentu ini juga bagi organisasi Polri mungkin sebagian menilai ini kurang sehat. Kenapa? Karena nanti proses regenerasi menjadi macet itu. Orang cita-citanya misalnya ya, kan sah punya cita-cita jadi Kapolri. Cita-cita jadi Kapolri tapi di tengah jalan ini orang umurnya masih panjang, nggak pensiun-pensiun, maka kemudian karena melompati berapa angkatan tuh, 4 angkatan kalau tidak salah. Karena itu wajar tuntutan itu terjadi. Tapi bahwa hak presiden untuk mempertahankan itu juga harus dihormati. Nah, yang diharapkan oleh masyarakat itu sebetulnya kan reformasi Polri kan, bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki mungkin beberapa hal yang dirasakan oleh publik itu sebagai
dirasakan tidak adil lah kira-kira begitu ya. Yang dianggap bahwa ini reformasi Polri ini sekarang sudah kebablasan. Versinya Mas Jaka tadi multifungsi, mengalami multifungsi. Dan itu dirasakan juga oleh berbagai kalangan. Kan mentalitas Polri itu belum sepenuhnya berubah. Sebagian mengatakan seperti itu, belum sepenuhnya direformasi. Maka tuntutan itu kemudian disuarakan lagi oleh para tokoh. Dan itu kan yang sekarang sedang diupayakan kan. Makanya kan kemarin sempat ada isu Presiden mengeluarkan surpres katanya, surat presiden ke DPR dengan dua nama mengajukan dua nama, Komjen S dan D, yang kemudian dibantah. Iya, dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, dibantah oleh Wakil Ketua DPR, nggak ada itu surpres, surat presiden nggak ada. Jadi artinya belum ada pergantian Kapolri. Kalau Kapolri kan harus disampaikan dulu ke DPR. Ya. Untuk mengganti Kapolri. Tapi lambat atau cepat pasti akan ada penggantian Kapolri. Ya. Karena kan memang sudah terlalu lama juga, kedua juga ya pasti akan menimbulkan kemacetan di tubuh Polri dalam proses regenerasi. Maka yang kemudian dikedepankan adalah mereformasikan TNI. Supaya apa? TNI kembali ke jati dirinya sebagai bagian dari melayani masyarakat, melindungi, melayani gitu ya. Polri, melayani, melindungi, apalagi mengayomi gitu. Jadi prinsip-prinsip itulah yang harus dikedepankan. Lalu menggunakan senjata secara terkontrol, kira-kira begitu, tidak sembarangan. Nah, ini hal yang normatif lah, yang standar-standar itu. Ya di balik itu apakah ada tarik-menarik atau gesekan? Saya kira memang dalam setiap rezim di negeri ini kan selalu ya ada tarik-menarik, ada yang cemburu, ada yang kemudian ini kok ada ordal yang bermain sendiri, ada yang melihat loh ini sudah kejauhan, kebablasan ini. Mas Jaka termasuk yang itu kan. Orang ini menjabat ini semua kok isinya itu tadi multifungsi tadi itu. Maka dulu kan sempat ada istilah partai coklat dan seterusnya. Nah, ada yang merasa tersingkir, tersisih, ingin mengambil posisi lagi barangkali. Nah, hal-hal semacam ini mesti ditangkap oleh presiden. Jadi kira-kira beginilah, bagaimana caranya ikan didapat, tapi kolamnya tidak semakin keruh. Kolam yang sudah keruh, itu jangan ditambah keruh. Itulah kenapa proses penggantian pimpinan Polri sepertinya masih ditahan dulu. Ya karena tadi itu, kalau terakhir kan menunggu supaya kekeruhan ini agak bening dulu. Nah, Mas Jaka, lagi-lagi ini terkait dengan reshuffle ya. Kan kemarin dikatakan bahwa akan ada reshuffle berikutnya kan. Nah, kalau menurut panjenengan, kira-kira siapa menteri ini yang bakal menurut Sinuwun yang akan direshuffle? Satu yang masih mengganjal kalau saya adalah Raja Juli Antoni yang sama Abdul Qadir Karding sedang bermain domino dengan ex tersangka. Karding sudah di reshuffle, apakah Raja Juli akan menyusul? Atau ada yang lain, menteri yang lain? Ya kalau saya tidak bisa bilang si A, si B. Saya cuma bisa mendasarkan pada begini. Idealnya kan reshuffle dimanapun, tidak hanya di kabinet, di setiap organisasi. Idealnya itu kan didasarkan pada kinerja. Kita kinerjanya bagus ya dipertahankan, kalau kinerjanya buruk ya harus diganti. Itu idealnya. Tetapi dalam sebuah pemerintahan tidak hanya sekedar kinerja, tetapi juga apakah seorang menteri itu punya beban masa lalu. Kalau kita lihat ketika Pak Prabowo itu melantik kabinet yang begitu
gemuk, ya cukup banyak menteri-menteri yang punya beban masa lalu. Salah satunya karena kasus-kasus korupsi. Ya, jadi kalau ketika Pak Prabowo itu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahannya 5 tahun ini, ya mestinya orang-orang yang sempat disebut-sebut dan diduga kuat terlibat dalam korupsi ya harus di reshuffle. Itu saya pikir nilainya akan lebih bagus dalam pembenahan pemerintahan, termasuk juga Raya Juli Antoni misalnya. Belum tentu diduga terlibat dalam korupsi kan, tapi dari sisi etikanya kan sudah tidak bagus. Bagaimana seorang menteri dia bermain domino sekitar 2 kali main ya, dia bilang dua putaran ya, dengan ex tersangka institusi pembalakian di institusi yang dia pimpin. Jadi secara etika kan juga tidak bagus, dan tidak hanya kinerja, tidak hanya beban masa lalu, secara etika kalau etikanya tidak bagus menurut saya juga layak untuk diganti. Tetapi sekali lagi kan reshuffle itu kan semuanya hak istimewa, hak prerogatifnya presiden ya. Ya tergantung Pak Prabowo apakah tetap berprinsip seperti yang selama hampir setahun ini atau apakah akan berubah pendirian. Ya makanya menurut saya saya yakin publik mayoritas setuju kok ketika menteri-menteri yang namanya itu diduga tersangkut dalam kasus korupsi untuk diganti. Jadi tidak hanya sekedar kinerja menurut saya, karena kalau kinerja tadi Mas Kohar juga udah bilang hampir semuanya tuh ya tidak ada sesuatu yang menonjol, semuanya hampir rata-rata. Kalau Mas Kodari bilang kinerjanya so-so. Iya. Tapi kan Pak Prabowo bilang kinerjanya baik. Tapi kalau kinerja baik, kenapa akan pergantian? Itu dia. Ada 5 menteri, 5 kabinetnya diganti, berarti tidak baik dong. Selama ini kan yang dia klaim sangat-sangat berprestasi, kan faktanya kan ada yang diganti. Jadi bisa jadi Pak Prabowo bilang begitu hanya untuk formalitas saja, tetapi di belakang dia sudah melakukan kalkulasi, sudah melakukan perhitungan atau pengkajian yang betul-betul matang, kemudian nanti akan ada itu reshuffle berikutnya itu, dan mudah-mudahan itu betul-betul dilaksanakan. Ya. Kalau dari 5 menteri pengganti ini kan yang paling mendapat sorotan kan Menteri Keuangan ya, namanya Pak Purbaya Yudi Sadewa. Itu kan tadi Mas Kohar sudah menyampaikan publik menangkap negatif dari sosok Pak Purbaya ini karena sebagian. Ya sebagian publik karena statement di awal, terus kemudian anaknya yang memposting di story Instagram yang bersangkutan. Ya. Tapi kan kemudian perlahan pesimisme itu kan kemudian berubah setelah Pak Purbaya membuat kebijakan untuk menggelontorkan menarik uang dari BI untuk disalurkan ke bank milik pemerintah kan. Ya. Ada BRI, Mandiri, BNI ya, mendapatkan nilai yang sama kan 55 triliun. Terus kemudian BTN mendapatkan 25, BSI mendapatkan 10 ya. Ya, ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi kan alasannya. Dan itu kan direspon pasar cukup positif kan. Ya. IHSG yang tadinya anjlok, kemudian perlahan-lahan selama 2 hari setelah beliau mengumumkan itu kan kemudian meningkatkan, rebound kan, gitu kan. Ya. Kalau melihat dari sosok Pak Purbaya ini seperti apa? Karena beliau ini kan dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan Pak Luhut Panjaitan kan. Gitu. Dekat karena berkali-kali jadi asistennya. Ya. Sering ikut kan. Betul. Dan terakhir sebagai ketua LPS Maritim, lalu kemudian sebelum LPS itu kan pernah jadi staf ahli di Kementerian Maritim, Marinvest gitu kan. Menko Perekonomian waktu itu. Menko Perekonomian, terus pokoknya zaman Pak Luhut lah, di kantor staf presiden juga pernah waktu Pak Luhut jadi kantor kepala staf presiden. Jadi orang kemudian menyebutnya bahwa ini adalah sosok yang cocok ya untuk ini. Tapi yang paling pasti bahwa ini wait and see lah, karena ada karakter yang agak berbeda. Ya. Kalau waktu Bu Sri Mulyani itu
sangat hati-hati. Terkenal kan itu dengan makro apa yang istilahnya ya prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian dipegang teguh. Termasuk prinsip kehati-hatian itu adalah menarik dana misalnya dari BI untuk digelontorkan ke bank-bank himbara, karena ada teori mengatakan kalau itu dimasukkan dan kemudian mengendap di ini bisa memicu terjadi inflasi kalau terlalu banyak yang dikeluarkan. Jadi prinsip-prinsip yang dipegang Bu Sri Mulyani selama ini kan pengendalian inflasi, kemudian defisit baik defisit neraca berjalan maupun defisit fiskal itu dijaga dalam batas maksimal 3% atau kurang dari 3%. Termasuk juga inflasi itu inflasi rendah, dan itu selalu, dan maka ketika harus menjaga inflasi dan menjaga defisit, ya harus ada keseimbangan. Nah, sementara ini kan program presiden ini kan banyak yang membutuhkan uang. Makan bergizi gratis itu kan tahun depan akan ada butuh anggaran sampai 300 triliun lebih. Ya. Lalu Koperasi Merah Putih itu kan juga butuh anggaran yang tidak kecil. Banyak sekali beberapa program lainnya seperti kemudian perbaikan alutsista, perlengkapan, gitu, peningkatan anggaran pertahanan, itu semua kan butuh uang, butuh anggaran. Nah, untuk menciptakan itu semua kan maka harus ada menteri yang kira-kira ya mungkin agak punya kenekatan yang tidak terus-menerus berhati-hati. Mana yang disisir gitu, mana yang harus dipindahkan, direalokasi sebetulnya kan. Mana yang masih tetap harus dipertahankan. Jadi itu semua menjadi pilihan-pilihan. Nah, Pak Prabowo sepertinya cocok nih dengan Menteri Keuangan ini. Tapi kan kita tetap harus menunggu. Apakah betul nanti 3 bulan dengan 200 triliun itu yang dipindahkan itu punya dampak nggak dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga itu? Kan kuartal pertama pertumbuhan ekonomi 4,84%. Lalu kemudian naik menjadi 5,2 kalau nggak salah. Nggak, 5,12%. Oh iya. 5,12%. Nah, itu banyak yang mengkritisi kan, katanya sebetulnya realnya kurang dari 5, ada yang bilang begitu. Tapi oke lah, kita percayakan saja pada BPS bahwa ini 5,12 sekarang. Nah, kuartal ketiga harus bisa dibuktikan. Akhir tahun itu harus bisa dibuktikan oleh Menteri Keuangan yang baru yang mengatakan once saya bisa membuat pertumbuhan 6% atau 7%. Jadi orang sudah lupa demo nanti. Sudah lupa demo. Kan butuh waktu. Dia juga pernah mengatakan begini, Purbaya mengatakan, ya 3 bulan akan depan, yang 3 bulan ke depan Indonesia cerah kan, katanya gitu. Ya kita saksikan, kuartal ke-3 tahun ini mudah-mudahan itu terbukti. Meskipun berbagai pihak masih wait and see lah, masih melihat dan menunggu. Tetapi ini proses kocok ulang kabinet, bukan hanya perombakan ya, bukan hanya mengganti ya, bukan hanya mengganti orang. Jadi kalau cuma mengganti, saya kira sih nama-nama yang disebut oleh Mas Jaka tadi nggak masuk dalam proses penggantian. Tapi kalau kocok ulang mungkin, misalnya begini, dugaan saya ini saya yang menduga sendiri, Menko Polhukam nanti akan terus dipegang oleh Syafri Samsudin. Lalu siapa yang Menteri Pertahanan? Karena ada nama baru di situ, Jenderal Dudung. Ya. Jenderal Dudung ada potensial dia dijadikan sebagai Menteri Pertahanan. Loh, kenapa Menteri Syafri Samsudin harus Menko? Ya karena di TNI itu kan ada jalur senioritas. Meskipun sudah pensiun, purna, tapi kan ada senioritas. Pak Syafri kan senioritasnya diakui di tentara, di militer. Makanya ada potensi Pak Syafri menjadi Menko Polhukam, kemudian Pak Dudung, kalau betul nama-nama yang beredar itu,
Pak Dudung jadi Menteri Pertahanan. Lalu nama-nama yang lain mungkin beberapa di antaranya akan mengisi posisi wakil menteri. Mungkin Raja Juli Antoni nanti diganti oleh Grace Natali, ya siapa tahu. Kan ada nama Grace Natali juga akan disebut-sebut kan? Sebagai mungkin nanti Grace Natali sebagai Menteri Kehutanan, atau tiba-tiba nanti ternyata Budiman Sujatmiko di-up lagi dalam posisi yang lebih naik. Itu potensi itu sangat ya, meskipun jabatan terjadi. Budiman Sujatmiko saat ini selevel menteri juga kan ya. Ya kalau masih ada kata-kata selevel itu tetap nggak enak. Bukan menteri yang sesungguhnya, orang akan mengatakan bukan menteri. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini Mas Jaka pasti senang dengan pertanyaan ini. Wah, belum tentu. Dari 5 menteri yang diganti, itu kan 3 diantaranya kan memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Kan? Ada Pak Budi Ari, kemudian Abdul Qadir Karding, terus Dito Aryo Tejo. Ya, itu kan tadi ya Bu Sri Mulyani juga sebenarnya bisa dibilang lumayan dekat juga dia. Cukup dekat dengan Pak Jokowi. Makanya kan ketika selesai sebagai Menkyu kan beliau datang ke Solo kan. Nah, lagi-lagi nih pertanyaan template kalau yang saya sampaikan tadi nih. Apakah ini terjadi karena ya semata-mata karena kinerja, terus kemudian ya menyikapi gejolak politik yang terjadi, juga apakah sekaligus untuk membersihkan dalam tanda kutip ya orang-orang yang punya afiliasi ke Pak Jokowi? Kalau sebagian publik itu kan menilainya kan sana ya, bahwa Pak Prabowo itu betul-betul ingin lepas dari Solo lah, kata 3 menteri yang Mas Haryanto tadi kan, itu emang apalagi Budi Ari kan, itu kan betul-betul loyalisnya Pak Jokowi, dia ketua umum Projo dan dari 2014 ya, dia menjadi salah satu organ yang cukup penting dalam pemenangan Pak Jokowi sampai 2 periode. Dan kalau kemudian dia diganti dan publik menganggapnya ini adalah bagian untuk dejokowisasi di kabinet, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Pak Prabowo itu akan betul-betul atau sudah betul-betul ingin lepas dari Pak Jokowi. Karena kan masih banyak sekali kan menteri-menteri yang ada di kabinet kan, banyak masih. Kan total itu termasuk wakil menteri itu sekitar 17. Ya, ada 17 orang yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Jadi kita tunggu apakah nanti kalau ada perombakan itu orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi ataukah orang lain. Kalau orang-orang yang masih dekat dengan Pak Jokowi tapi tetap dibiarkan, ya saya pikir Pak Prabowo ya tidak betul-betul melakukan dejokowisasi di kabinet. Jadi kali lagi kita serahkan ke Pak Prabowo karena itu hak prerogatif, tetapi rakyat juga menuntut kan bahwa kabinet nanti itu betul-betul kabinet yang betul-betul punya integritas, punya kapabilitas, punya kapasitas, dan punya loyalitas tunggal kepada Pak Prabowo sebagai presiden, dan tentu saja loyalitas kepada rakyat. Karena bagaimanapun ketika seorang pejabat itu loyalitasnya masih terpecah, kok saya tidak terlalu yakin dia akan betul-betul total dalam menjalankan tugasnya. Jadi ini ujian, sekali lagi ujian. Kalau sebelumnya saya tidak sabar untuk segera melihat Pak Prabowo itu melakukan reshuffle, ya mungkin kesabaran saya akan sedikit terjawab. Tetapi saya juga masih menunggu. Kalau cuma 5 orang ini kok kayaknya masih jauh dari cukup. Maunya gitu. 48. Ya masih banyak lah, masih banyak yang orang-orang yang punya beban masa lalu dan kebetulan dekat dengan Pak Jokowi, tetapi masih dibiarkan memimpin sebuah kementerian. Menurut saya, kalau dekat dengan Pak Jokowi ya nggak masalah kan. Apalagi kalau loyalitasnya sebenarnya masih kan diragukan kan. Kalau ukurnya kan prestasi kan, kemampuan, kapabilitasnya, Ya, kan? tapi Integritasnya. apakah itu ada di kita? Iya, bahwa itu itu dia. idealnya memang begitu, tapi faktanya ya untuk
untuk menyusun kabinet itu tidak semuanya berdasarkan itu kan. Karena ada jadi memang juga ada faktor kedekatan. Itu juga harus dilihat dan itu sah-sah saja untuk sebuah hak prerogatif. Hak prerogatif itu tidak melulu harus prestasi. Misalnya kalaupun dia prestasinya bagus, moncer, tapi kalau dia membuat presiden tidak nyaman, ya bisa saja setiap saat diganti dan itu wajar-wajar saja. Bahkan wakil presiden pun tidak dilibatkan dalam pemilihan menteri. Iya, karena hak prerogatifnya ada di tangan presiden, bukan di tangan wakil presiden. Dan praktek semacam ini kan juga sudah pernah dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. Ya. Apakah itu Pak Jokowi atau Pak SBY itu, yang lain-lainnya, atau Gus Dur ketika wakilnya Bu Mega itu kalau mau mereshuffle kabinet ya Gus Dur, ya presiden. Tapi paling tidak sepertinya menterinya dikasih tahu dulu. Ya, nggak harus nggak ada. Nggak sebelum-sebelumnya. Maksudnya sebelum-sebelumnya. Ada juga yang kaget zaman Gus Dur itu banyak yang nggak tahu kemudian tiba-tiba diumumkan gitu. Jadi ya saya kira itu prinsip-prinsip seperti itu adalah prinsip-prinsip hak prerogatif. Tetapi yang paling penting adalah apakah reshuffle yang dilakukan itu nanti menjawab berbagai tuntutan yang sekarang sedang digemakan. Karena gini, beberapa menteri itu kan melakukan blunder-blunder terutama dalam hal pernyataan-pernyataan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orkestrasi di dalam kabinet itu belum sepenuhnya rapi. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan, sehingga apakah nanti dengan mengganti ini, orkestrasinya itu menjadi lebih tertata. Ya, harapannya begitu. Karena gini, kita sekarang ini menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Betul bahwa ekonomi berada di angka 5% lebih. Tetapi kan kalau kita lihat postur pekerja kita, itu 57% lebih loh. Itu pekerja informal. Dari 150 juta angkatan kerja, itu jumlah pengangguran terbukanya itu 4% sekian. Tapi yang setengah menganggur banyak. Yang jumlah mereka yang setengah menganggur itu ada 27 jutaan. Itu setengah menganggur itu. Jadi setengah menganggur itu artinya berarti ya kadang kerja, kadang enggak gitu. Serabutan lah. Serabutan. Dan itu betul-betul kepayahan kalau menghadapi itu. Belum lagi komposisi tadi itu antara sektor formal dan informal. Yang jumlahnya bekerja di sektor informal seperti kayak ojol, driver ojol, kemudian pekerja-pekerja yang kontrak dan seterusnya itu kan jumlahnya mencapai 74 jutaan, 57% komposisinya. Nah, ini kalau tidak diatasi secara segera, maka ini potensial untuk menimbulkan masalah. Makanya kan ada nama Said Iqbal juga kan yang masuk dalam bursa itu. Ada potensial dia menggantikan Noel ya. Noel kan kosong. Jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja kan sekarang lagi menurut saya nggak usah kosong. diisi lagi lah, nggak cukup. Ya, Presiden ini kan merasa bahwa akan nyaman kalau ada yang ngisi. Karena faktor tenaga kerja itu ya menurut saya silakan aja diisi. Dan sekarang kan nama itu kan muncul, Said Iqbal. Dan dugaan saya dia akan menggantikan Noel. Banyak yang sempat berharap bahwa akan terjadi penggabungan. Tapi sepertinya Presiden tidak melakukan itu sekarang. Boleh jadi nanti di tahun kedua baru akan dilakukan itu. Tapi apakah itu nanti terlambat? Ya waktu yang akan menjawab. Jadi kita serahkan saja pada waktu. Tentu publik punya harapan besar ya dengan adanya reshuffle ini kan. Reshuffle tahap pertama dan nanti reshuffle tahap kedua kan. Cuman lagi-lagi yang diharapkan publik adalah reshuffle itu menyentuh pada
sosok-sosok yang memang pantas untuk direshuffle gitu loh. Bukan betul-betul menggunakan hak prerogatif presiden, tentu saja mempertimbangkan apa yang terjadi di masyarakat. Iyalah, yang penting tadi Mas Mas Haranto udah bilang itu publik itu kan paling tidak sudah mulai mendapatkan hal yang baik lah ketika ada reshuffle. Tapi kan saya pikir itu juga belum cukup, mesti ada reshuffle berikutnya, dan itu yang sudah pasti Pak Prabowo juga tahu kok apa sih yang diinginkan rakyat harus di reshuffle itu siapa. Kan nama-nama itu udah sangat santer, baik di media sosial maupun di podcast kan sudah ada. Jadi ya kita serahkan waktu dengan Pak Prabowo. Tapi yang pasti yang paling mendesak saat ini kan Kapolri itu kan. Kalau Kapolri, kenapa Kapolri itu mesti segera di reshuffle ya karena dampaknya akan sangat besar. Pertama begini, dengan mengganti Kapolri itu otomatis akan mereformasi sistem di internal Polri. Harus kita katakan sejak dipimpin Pak Jokowi itu sistem di internal itu banyak kontroversinya kan. Dulu Pak Tito diangkat ketika dia melewati 4 atau 5 angkatan. Begitu juga Pak Listio Sigit itu juga 4-5 angkatan. Jadi sirkulasi kepemimpinan di internal Polri itu kan tidak berjalan sesuai yang selama ini berlangsung kan. Kemudian kalau Kapolri itu di reshuffle paling tidak akan membuka, kita harapkan bisa membuka kasus-kasus yang selama ini mandek. Salah satunya apa? Ya berkali-kali kita bahas Pak Firly Bahuri itu nasibnya sekarang seperti apa. Kemudian KM50 yang ada yang menyebut itu adalah pelanggaran HAM luar biasa. Kanjuruhan itu kasusnya seperti apa? Kanjuruhan yang mau makan korban 135 supporter itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan kasus-kasus itu akan segera terungkap, akan menemukan titik terang ketika selama Pak Listio itu menjabat selalu dalam posisi gelap. Saya pikir sih itu. Mas Kohar. Ya, serahkan pada sang waktu. Iya. Intinya adalah gini, bahwa proses jangan sampai gagap membaca tanda-tanda. Apalagi gagal dalam membaca tanda-tanda. Itu seperti kayak puisinya atau sajaknya Taufik Ismail itu, membaca tanda-tanda. Jadi kalau puisinya Taufik Ismail itu tanda-tanda alam, di alam itu sebetulnya sudah memberikan sinyal-sinyal, memberikan tanda-tanda ketika mau gunung meletus, mau terjadi apa, itu ada. Nah, begitu juga dalam manajemen pemerintahan, dalam sirkulasi kepemimpinan, dalam proses politik, itu semua ada tanda-tanda. Dalam ekonomi terutama. Apa yang kita saksikan hari-hari ini adalah sebetulnya sinyal itu ada bahwa masyarakat tidak puas, bahwa masyarakat secara ekonomi sangat berat. Cobalah sesekali para pejabat itu kalau sedang naik taksi online, ajak ngobrol, atau naik ojek, ajak ngobrol mereka. Bagaimana mereka itu kalau kita kasih tip itu senengnya luar biasa. Ada pengalaman lah saya bagaimana ojol itu sampai dia berharap untuk mendapatkan tips ketika saya pesan GoFood. Merek ya itu GoFood ini. Ya GoFood atau GrabFood. Dua-duanya pernah. GoFood pernah, GrabFood pernah, dan dua-duanya pernah memohon di chatnya itu untuk diberikan tips karena situasinya memang dia sangat membutuhkan itu. Ya udah. Jadi ternyata 10.000 itu bagi mereka luar biasa. Ada yang tiba-tiba baru muncul penglaris dan seterusnya. Ada yang sangat susah sekarang orang menahan belanja, orang mau jalan aja pikir-pikir gitu kan. Pameran mobil otomotif kan turun. Apanya ini penjualannya turun. Pameran loh, di pameran hasil yang dihasilkan selama pameran itu penuh yang nonton, tetapi transaksinya menurun sampai
2 digit kan. Banyak yang roh halus. Ya, Omongan hanya lus-lus. lus saja gitu. Nah, terus apa namanya, kita saksikan juga banyak orang-orang yang kena PHK, dia tidak bisa switch ke perusahaan yang lain. Jadi itu semua adalah tanda-tanda. Ya. Reshuffle ini mudah-mudahan bisa membaca Tanda-tanda tanda-tanda. luar biasa. Yang ojol kemarin kan sudah diajak makan sama Mas Wapres. Mas Wapres udah dikumpulin lah. Mudah-mudahan juga ada perbaikan. Iya. Tapi lagi-lagi harapan publik adalah apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk reshuffle, kepentingan rakyatlah yang menjadi prioritas, bukan kepentingan sebagian elit. Gitu. Ya kita cukup ya. Cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Baik Sobat di Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.